Assalamualaikum dulur, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan tutorial submit jurnal via website OJS. Ini OJS 3 ini, jurnal dakwah tuna. Jadi di Indonesia ini rata-rata OJS 3, OJS 2, tetapi kalau bisa OJS 3 biasanya bisa juga OJS 2 karena perbedaannya hanya tipis. Ada hal-hal yang tidak terlampau fundamental yang beda itu ya. Jadi ini jurnal dakwah tuna, jurnal dakwah dan komunikasi Islam Sinta 4. Kalau mau di jurnal apapun biasanya sama saja caranya. Kita cari dulu register. Register ini untuk yang pertama kali mensubmit itu kita harus daftar dulu. Biasanya ada di sebelah kanan atas dari halaman tampilan jurnal itu. Nah, register klik. Nah, nanti keluar seperti ini. Nah, lalu kita tulis first name. Misalnya Muhyiddin. Masya Allah, ini teman saya. Middle name-nya gak ada. Soleh. Namun kalau misalnya namanya cuma satu nama begitu. Misalnya cuma Muhyiddin. Berarti last name-nya karena di bintang merah berarti harus diisi. Tulis saja Muhyiddin begitu ya. Affiliation, pesantren Bina Al-Quran. Oke. Country, Indonesia. I love Indonesia. Email, belajar bersama Rio @gmail.com. Username, username pakai yang anu aja, pakai huruf kecil aja. Terus kita diminta buat password, di sini password. Nah, password ini nantinya yang kita pakai kalau kita login. Nah, karena kita belum, anggap saja kita belum punya user password, maka kita harus register dulu. Nah, kita register ya. Ting. Register is complete. Beberapa jurnal setelah registrasi itu dia meminta untuk mengecek di email ada tautan tertentu untuk konfirmasi. Beberapa jurnal seperti itu, tapi kebetulan di jurnal dakwah tuna ini tidak ada persyaratan harus konfirmasi ke email. Jadi kadang-kadang ya, kalau kita sudah klik register, itu ada tulisannya, silahkan cek email. Nah, nanti kita cek email kita tadi, yang email yang buat kita daftar tadi, ada tautan di situ. Sekedar untuk konfirmasi, kita klik tautannya, nanti kita baru masuk ke sini. Nah, karena kita sudah registrasi, kita bisa make a new submission. Namun kita coba dari awal ya. Kita log out dulu. Log out, anggap saja kita dari awal habis register lalu mau login. Nah, nanti keluarnya di login itu seperti ini tampilannya. Ada username, ada password. Kita tulis ini password yang kita kasih tadi. Oke, login. Ting. Lah, begini ini tampilan ketika kita mau mensubmit jurnal. Kita cari di sini yang new submission. Di sini ada task, ada submission. Kita new submission. New submission. Ini harus ditentang semua. Artinya kita sepakat dengan persyaratan submissionnya itu tadi. Kita centang section. Nah, ini kadang-kadang itu jurnal-jurnal tertentu ada pilihannya, apakah artikel, apakah review begitu ya. Kita yang umum adalah kita tulis artikel, tapi yang paling umum memang artikel itu. Comment for the editor. Seharusnya orang-orang kalau ngirim jurnal itu ini ditulis. Ini buat apa diciptakan kalau tidak kita tulisi ya. Misalnya begini, kadang-kadang ada tulisannya Pak Editor tolong direview. Itu kurang asik itu. Ya kita tulis Assalamualaikum. Kalau jurnal ini kan dakwah tuna jurnal Islam ya. Kalau gak jurnal Islam ya selamat salam hormat atau apa begitu. Assalamualaikum. Berikut artikel saya. Semoga cocok dengan jurnal dakwah tuna. Terima kasih. Salam hormat.
Muhyiddin Soleh misalnya. Ini ditulis nomor HP-nya misalnya 085730174873 ya. Kenapa tulis nomor HP ya? Supaya gampang nanti kalau misalnya redaksinya mau ngontak-ngontak bisa dengan cepat langsung karena sudah ada nomor HP-nya, bisa WhatsAppan, kalau ada review bisa sambil mengingatkan karena orang kadang-kadang kan nggak membuka OJS. Nah ini comment for the editor ini penting tapi sering terlupa begitu. Baik kalau sudah diisi semua, ini sebenarnya sunnah ya, sunnah di sini tapi sunnah muakkad ini, selevel dengan tahiyatul masjid lah. Ya maksudnya dalam perjurnalan ya, bukan secara hukum agama yang sebenarnya. Sudah save and continue. Save and continue. Nah, upload submission. Upload submission, select artikel komponen, artikel teks, biasanya itu. Tapi kan ini misalnya ini kalau ada yang di dunia eksakta itu kadang-kadang ada riset material, riset instrumen dan sebagainya. Tapi kita pilih artikel teks, ini yang paling umum. Terus kita upload filenya, Masya Allah. Kita upload, kita cari dulu artikelnya. Ya, change file no, so continue di sini tulisan continue diklik aja, pokoknya diklik terus saya continue confirm complete diklik wes. Ini tahap 2 sudah selesai, kita save and continue. Nah, enter metadata ini adalah memasukkan beberapa poin penting dari jurnal. Judulnya, abstraknya, dan daftar pustaka. Judul, abstrak, dan ya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka. Oke. Ya, kita masukkan aja judulnya ya. Judul terus abstrak. Abstraknya jadi begini, abstrak itu ada yang kadang-kadang di jurnal-jurnal itu ada yang abstraknya pakai bahasa Inggris ini, abstrak. Nah, ini silahkan diklik atau dikasih abstrak yang bahasa Inggris, terus di bawahnya biasanya, kadang-kadang, bukan biasanya, ada tulisan abstrak yang pakai bahasa Indonesia, itu untuk yang bahasa Indonesia. Tapi ini cuma ada satu, jadi terserah saja mau masukkan yang mana. Oh, alhamdulillah. Saya kira tadi sulit. Lalu referensi ini maksudnya daftar pustaka ya. Daftar pustaka, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tunggu sedikit. Cerit. Ustaz Gurung nih. Oh, sudah. Lalu save and continue. Nah, finish submission itu ya. Kita selesaikan submissionnya, finish till. Are you sure you wish to submit this article to the journal? Oke. Apakah kamu yakin? Oke, sangat yakin. Jadi habis ngirim jurnal itu idealnya kita ngecekin OJS kita ini tadi. Ngecek itu kayak masuk login, terus ngecek karena para editor itu melihat dari membalas itu biasanya ke OJS. Kadang-kadang sebenarnya kalau ke OJS masuknya ke email juga. Ketika dia membalas di OJS akan ada tembusan ke email. Tapi problemnya seringkali itu masuknya ke spam karena dia melalui beberapa tahap sehingga dikira email itu spam. Apalagi orang yang akademisi ya. Jadi sering dapat email dari jurnal-jurnal, termasuk jurnal predator dan lain sebagainya, sehingga jurnal-jurnal yang asli kadang-kadang, jurnal-jurnal yang tidak predator kadang-kadang dianggap spam juga oleh email itu, begitu. Ya, sudah selesai nih, next step, kita sudah selesai.
Kalau kita mau lihat artikel yang kita kirim tadi, bisa di review di submission. Kalau kita mau mengirim baru, bisa create a submission. Atau kita kembali ke dashboard kita, atau ke akun kita, return to your dashboard. Kita coba ya lihat. Nah, modelnya nanti habis kita melakukan pengiriman adalah seperti ini. Engko lah misalnya, atau nanti kalau nanti sudah di-review begitu, akan ada tulisan di sini, reviewing begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.